Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Isma Muslimah dengan NPM 2259201068. Saya dari kelas STI 3B. Kali ini saya akan membuat video tutorial desain database yang dihubungkan dengan bahasa pemrograman PHP-MyAdmin, yang mana ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah perancangan basis data. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka exam kita. Nah, di sini kita aktifkan Apache dan MySQL kita. Kita start semuanya. Selanjutnya, di sini saya MySQL-nya saya langsung pencet admin. Nanti dia akan otomatis. Jika ingin secara manual, boleh mengetiknya di web secara langsung dengan localhost PHP-MyAdmin. Dia sudah muncul seperti ini. Sekarang kita bisa langsung mulai. Di sini kita pilih new. Setelahnya kita buat database. Di sini saya akan memberi nama DB inventaris dengan NPM saya. Jika sudah, di sini langsung kita create. Oke, jadi dia sudah terbuat. Nah, sekarang di sini saya akan membuat tabelnya. Di sini akan ada 3 tabel sesuai dengan soal yang diberikan. Yang pertama, di sini saya akan memberi tabel barang inventaris ya. Untuk kolomnya dia berjumlah 4, lalu langsung kita create. Oke, jadi setelah sudah, langsung saja kita beri nama di tabel-tabelnya. Untuk yang kita beri nama struktur di tabelnya ya. Untuk yang pertama itu ada kode barang dengan ujung nama NPM, lalu ada nama barang, lalu ada jenis barang, selanjutnya ada keterangan. Di sini tipenya saya memakai varchar ya. Nah, untuk language ini terserah. Nah, untuk panjangnya atau lengkapnya ini terserah ya. Sini untuk kodenya saya memakai 5. Lalu nama barang saya pakai 20, jenis barang saya pakai 20 dan keterangan saya pakai 20. Nah, untuk kode barang di sini saya akan jadikan primary key. Di bagian null index ini kita pilih primary. Kalau sudah, kita go. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita save. Nah, jadi dia sudah ada tabelnya. Selanjutnya kita akan buat tabel baru ya. Di sini kita klik new saja. Oke, jadi sudah. Untuk nama tabelnya sekarang di sini saya beri nama tabel yang kedua yaitu tabel ruangan dengan diikuti nama NPM saya di ujungnya. Nah, untuk struktur yang pertama itu ada kode ruangan, lalu ada nama gedung, setelahnya ada nama ruang, dan yang keempat ada status ruangan. Untuk tipe di sini sama, saya memakai varchar lagi. Nah, untuk lengthnya, untuk panjangnya sama juga. Di sini kode saya memakai 5, nama gedung saya 20, nama ruangan 20, status ruangan 20. Nah, untuk kode ruangan di sini saya akan jadikan primary key. Di bagian null index seperti tadi kita beri primary. Sudah, kita langsung go saja. Nah, jika sudah, kita save.
tabel ruangan juga sudah jadi. Untuk selanjutnya itu kita akan buat tabel yang terakhir atau yang ketiga ya. Nah, untuk tabel yang ketiga di sini kita akan beri nama table inventaris dan diikuti NPM. Karena kita butuh 5 kolom, di sini kita tambah 1. Nah, sudah. Sekarang yang pertama itu ada nomor inventaris, lalu ada tanggal inventaris, setelahnya ada kode barang, lalu ada kode ruangan, dan juga ada jumlah inventaris. Untuk tipe di sini nomor inventaris saya pakai varchar, dan untuk tanggal inventaris di sini pakai date. Kode barang ini saya pakai varchar juga, kode ruangan varchar, dan jumlah ini juga varchar. Untuk panjangnya sesuaikan. Untuk nomor inventaris saya pakai 5, untuk tanggal kita kosongkan saja karena nanti dia akan otomatis. Kode barang saya pakai 5, kode ruangan 5, dan jumlah inventaris saya pakai 20. Nah, untuk nomor inventaris di sini juga saya akan jadikan primary key atau index. Di sini kita pilih primary. Jika sudah, langsung saja kita go. Jika sudah, kita langsung save saja. Untuk tabel inventaris juga dia sudah ada. Nah, jadi setelah selesai dengan struktur tabel tadi, sekarang kita beralih ke tabel inventaris karena di sini kita akan memberi indeks origin key yang mana nanti berguna untuk menghubungkan relasi antar tabelnya. Nah, di tabel inventaris ini saya akan memberi kode barang dan juga kode ruangan sebagai origin key-nya. Kita centang saja di dua ini, lalu kita tinggal klik index. Kita tunggu. Nah, jadi jika sudah seperti ini, berarti dia sudah selesai ya. Sekarang selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Kita pencet di DB inventaris ini. Nah, jika sudah di bagian more ini kita klik, kita pilih di bagian designer. Nah, di sini kita akan menghubungkan relasi antar tabelnya. Di sini kita tinggal pilih create relationship. Ya, kita pilih primary key-nya dulu. Di sini kita pilih kode ruangan. Lalu FK-nya di sini kita cari kode ruangan ini dia. Ini kita ubah jadi kisket ya. Ini supaya nanti kalau salah satu tabel berubah, yang lainnya juga ikut berubah. Kita oke. Nah, jika sudah, sekarang kita create lagi. Kita pilih origin, kita pilih primary key-nya dulu. Di sini kita pilih kode barang. Nah, di sini table inventarisnya ini kita cari origin key-nya kode barang. Tinggal ini kita pilih kisket lagi. Nah, kalau udah kita oke. Nah, jadi jika sudah seperti ini, sudah tersusun, ini bisa kita langsung simpan ya. Di sini kita pilih save page. Karena di situ udah. Nah, jika sudah seperti ini, berarti dia sudah selesai.
Untuk selanjutnya kita akan mengisi dari masing-masing table. Yang pertama di table barang inventaris. Nah, di sini kita pilih insert. Sudah, karena di sini kita butuh 5 data tiap table, jadi di sini kita 5. Jika sudah, kita enter. Di sini kita isi data sesuai kemampuan kita ya, terserah, bebas. Di sini saya isi kode barang CBR01, nama barang meja, jenis barangnya furniture, dan keterangannya stoknya cukup. Kita terus isi sampai ke table kelima ya. Kebetulan tadi saya sudah sempat mencoba, jadi makanya saya tinggal memasukkan datanya saja. Nah, ini sudah kolom ke-5 ya, atau diisi data yang kelima. Jika sudah semua terisi, kita langsung go saja. Nah, ini sudah berhasil terisi. Kita tinggal klik di bagian browse. Nah, jadi yang telah kita isi di bagian insert tadi, ini sudah masuk semua, ada 5 data. Selanjutnya itu di bagian tabel ruangan dulu ya. Sama seperti tadi, kita klik insert. Nah, kita butuh 5 data, sama kayak tadi, kita tulis di sini 5, langsung kita enter. Nah, seperti tadi, kita isi value-nya. Isi saja sampai kolom kelima. Kita ganti 01 aja. Nah, jadi jika sudah terisi semua, kita langsung go. Ini sudah, kita tinggal klik seperti tadi di bagian browse. Nah, isi data juga sudah muncul. Dia ada 5 data seperti yang kita isi. Selanjutnya kita ke bagian table inventaris. Sama, kita ke bagian insert. Kita butuh 5 table. Jadi di sini kita tulis 5 lagi, kita enter. Kita isi sama saja semuanya seperti tadi, ini integer. Nah, ini kalau tanggal ini kita tinggal klik di sini aja ya. Tuh, kita bisa tinggal pilih di terserah mau tanggal berapa, itu kita tinggal klik aja. Udah. Kita isi semuanya sama seperti tadi.
sampai selesai. Nah, oke. Jadi semua tabel sudah terisi, kita tinggal go saja. Nah, ini sudah, kita tinggal klik di bagian browse untuk melihat isinya seperti tadi. Jadi ini adalah tabel yang kita isi tadi. Jadi ketiga tabelnya sudah terisi semua. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita memulai di Visual Studio Code, kita akan membuat folder dulu di file kita yang nantinya akan berguna untuk kita kerjakan di project kita. Yang pertama adalah kita buka file Explorer kita, pilih penyimpanan C, lalu kita buka exam, klik 2 kali, lalu kita cari di sini file htdocs. Dia ada di sini, kita klik 2 kali. Nah, di sini udah. Ini kita tinggal bikin new folder atau folder baru ya. Nah, ini kita kasih nama. Di sini saya kasih nama inventaris dengan npm saya. Inventaris 2259201068, enter. Nah, di dalam file ini kita bakal bikin folder lagi, karena nanti dia akan ada 3 tabel yang terdiri dari folder tabelnya, ada tambahnya, hapusnya, dan editnya. Ini sesuai yang di database. Yang di sini kita kasih nama barang ya, yang pertama. Udah, kita enter. Ini sesuai yang kita buat di database sebelumnya ya. Kalau udah, kita buat new folder lagi. Ini kita kasih nama ruangan. Oke, kita enter. Udah, kita buat satu lagi. Itu buat yang terakhir, itu inventaris. Nah, oke, kita udah buat folder ini sesuai dengan yang ada di database, supaya nanti hasilnya di Visual Studio Code itu tidak tabur. Nah, oke, jadi setelah kita buat folder tadi, sekarang kita akan mulai beralih ke Visual Studio Code. Nanti di sana kita akan memasukkan folder inventaris tadi yang telah kita buat. Sekarang langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini sudah. Di sini kita bisa open folder ya. Nah, di sini kita cari yang tadi itu di local disk C, terus di exam, lalu htdocs. Nah, ini inventaris file yang tadi sudah kita buat. Kita oke. Nah, ini file yang tadi sudah kita buat, sudah masuk. Sekarang kita akan mulai. Yang pertama kita buat itu adalah indeks PHP-nya ya.
file, kita klik yang ini, new text file. Nah, kebetulan tadi saya sudah ada codingannya, saya sudah sempat mencoba. Jadi di sini saya tinggal copy. Nah, jadi ini yang sudah di sini. Nah, untuk di title ini saya kasih nama judul di halaman atasnya, nanti dia akan muncul. Lalu di sini ada menu utama, nanti dia juga akan muncul di halaman web jika sudah. Nah, untuk ini karena saya buat di dalam folder, jadi di sini juga saya kasih seperti linknya ya di akhir ref ini. Nah, untuk ini adalah nama alamatnya. Nah, untuk inventaris dan npm ini merupakan nama folder kita yang ini ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk nama yang ini di bagian barang, ruang, inventaris itu adalah bagian folder di dalam yang sudah kita buat. Nah, bagian yang ini yang sudah kita buat. Nah, kalau untuk ini itu merupakan nama ininya ya, nanti nama apa sih data filenya nanti akan kita buat. Nah, untuk ini merupakan nama tampilan di webnya, nanti nama tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita simpan aja ya. Di sini kita klik Ctrl S, tinggal kita simpan. Nah, ini jika sudah, kita ganti dulu namanya, itu jadi indeks ya. Nah, untuk tipenya ini kita cari yang PHP. Nah, ini dia, kita pencet aja. Nah, jadi untuk file index ini dia ada di luar dari folder, dia tidak masuk ke dalam folder. Langsung kita save. Nah, sudah. Jadi yang selanjutnya kita buat itu adalah file koneksi PHP-nya. Jadi di sini kita klik file lagi, new text file. Saya sudah punya codingannya juga, jadi saya tinggal Ctrl V. Nah, di sini itu terdapat beberapa elemen. Ini untuk database hostnya itu adalah localhost database name. Nah, ini sesuai dengan database yang sudah kita buat di tadi ya, yang sudah kita buat di MyAdmin. Untuk database username-nya ini kita kasih root, untuk passwordnya kita kosongin. Nah, kalau udah, ini tinggal kita simpan aja lagi, kita Ctrl S. Nah, kita ganti namanya jadi koneksi. Tipenya udah bener PHP. Nah, ini juga berada di luar folder ya, nggak masuk. Kita langsung save. Nah, oke, jadi dia sudah tersimpan. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan buat data atau tabel ya, untuk masing-masing tabel yang ada ini. Yang pertama kita buat itu adalah barang ya. Nah, di sini kita langsung pencet file, new text file. Sama, saya sudah punya codingannya, jadi di sini saya tinggal Ctrl V. Nah, oke, udah. Nah, jadi di sini itu sedikit saya jelasin PHP include-nya. Nah, ini adalah tempat untuk di include-nya ini exam, tempat penyimpanannya htdocs. Ini nama folder kita tadi ya, dia ada di sini. Lalu selanjutnya untuk di title itu terserah kita, tapi di sini saya kasih nama judulnya itu adalah data table barang ya. Udah. Nah, kalau di sini itu nanti berguna buat kalau kita kembali ke menu itu. Ini juga lokasi filenya ya. Untuk di sini itu merupakan isi apa sih, tampilan yang nantinya akan muncul di dalam data table ya. Kalau yang di sini itu dia nih di SQL select from, ini sesuai nama table yang ada di database kita ya, yang ada di database. Nah, order by ini itu merupakan primary key yang kita buat tadi di ini ya, database kita. Nah, kalau udah, nah ini merupakan isi atau elemen-elemennya.
Kalau udah, di sini langsung aja tinggal kita simpen. Ctrl S. Di sini kita masukkan di dalam ini ya, folder barang. Sini aku kasih namanya barang, pakai npm. Barang 22592010. Kalau udah langsung kita save aja. Nah, jadi di sini selanjutnya adalah file tambah barang PHP. Di sini di bagian atas ini ada lokasi filenya. Di sini adalah isi dari tabelnya ya. Udah. SQL tambah insert into. Nah, ini adalah nama tabel kita di database kita. Ini isinya atau elemennya. Ini lokasi kita yang tadi ya. Karena datanya tadi saya kasih nama barang npm. Terus saya tulis di sini lagi. Untuk title-nya di sini saya kasih nama ubah barang. Di sininya juga saya kasih tambah data barang dengan npm. Udah. Nah, di bagian sini itu adalah elemen yang nanti dia bakal bisa nambahinnya ya. Di sini adalah lokasi alamatnya. Inventaris ini tempat folder kita tadi. Ini nama folder di dalam inventaris. Nah, ini nama data kita tadi. Kalau udah, ini langsung aja kita Ctrl S. Kita simpen. Jadi barang underscore tambah. Kalau udah, itu kita langsung save. Selanjutnya saya membuat file edit di tabel barang ya. Kita klik view, file, new text file. Di sini saya sudah punya codingan, langsung kita copy aja. Sama, di sini merupakan tempat penyimpanannya ya. Seperti tadi. Nah, ini juga isi elemennya. Nah, di sini SQL update. Di sini kita update. Di sini sesuai nama table di database. Kalau udah, ini adalah elemennya, sama aja. Ini lokasinya barang, sama kayak tadi data table gitu buat. Nah, di sini saya kasih title-nya ubah data barang ya, atau edit data barang. Ini elemennya yang nanti kita bisa di sini kita melakukan editnya itu di sini. Aksi ya, action. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan filenya nih, lokasi inventaris kayak tadi. Nah, jadi ini udah, langsung aja kita Ctrl S, kita ganti namanya itu barang edit. Dia masuk di dalam folder barang ya. Kalau udah, langsung kita save. Nah, jadi dia sudah tersimpan ya. Buat file hapus PHP-nya ya. Untuk tabel barang di sini kita klik lagi file, new text file. Saya udah ada codingnya, langsung kita Ctrl V aja. Nah, di include ini sama buat tempat file kita tadi di mana. Nah, ini kode barang 08 hapus SQL hapus, ini delete from, ini dihapus dari, ini tabel database kita, namanya harus sesuai sama where ini. Nah, kode barang ini primary key. Nah, di sini header lokasinya ini ada di, kita tadi kasih nama barang PHP kan, ikonnya gagal dihapus. Nah, ini kalau udah langsung kita simpen aja, Ctrl S. Nah, ini kita simpen jadi barang hapus. Kalau udah, langsung kita save aja. Nah, oke, jadi dia sudah tersimpan. Sebelumnya kita kembali ke data barang ini dulu ya, ke atas dulu. Nah, buat href yang bagian yang ini itu merupakan tempat tambah ya. Nah, di bagian ini itu merupakan nama file PHP yang kita buat tadi dari data tambah.
karena file saya tambahnya di situ tadi saya kasih nama barang underscore tambah PHP. Jadi di sini harus sama supaya nanti dia sesuai dan terpanggil datanya. Nah, selanjutnya di sini href barang edit nih PHP. Nah, ini nama yang ini harus sesuai dengan file edit yang tadi kita buat. Kalau namanya aja nggak sesuai atau nggak kita ganti, nanti dia bakal error atau nggak bisa. Sama buat yang di sini juga barang hapus ini, itu saya sesuai kasih nama file yang tadi saya buat. Saya kasih namanya barang underscore hapus PHP. Jadi seperti itu kalau sudah ganti semua, karena itu nanti sangat berpengaruh ya buat hasil di webnya. Nah, jadi sekarang untuk yang selanjutnya itu saya akan membuat data table yang kedua, yaitu di ruangan dulu ya. Di ruangan itu kita klik file, new text file. Sama, saya sudah punya codingnya karena saya sebelumnya sudah mencoba. Jadi di sini kita tinggal Ctrl V. Nggak beda jauh sama yang barang tadi karena kita cuma ganti beberapa. Nah, untuk lokasinya ini ya, ini juga lokasinya. Ini merupakan isi data-datanya ya. Ini SQL select from, ini nama table di database harus sesuai. Kalau dia nggak sesuai, itu dia nanti bakal terjadi masalah. Order by ini kode ruangan 68, ini merupakan primary key yang sudah kita buat juga ya di database-nya. Ini merupakan nanti, nah ini nama-nama yang nantinya itu ya ada di dalam data webnya. Sudah, ini tinggal langsung aja kita simpan, kita Ctrl S. Ini karena dia di ruangan ya. Nah, ada dalam folder ruangan, namanya kita ganti jadi ruangan. Aku pakai npm lagi data table-nya. Ruangan 2259201068. Udah, kita tinggal save aja. Nah, jadi dia sudah tersimpan ya. Jadi selanjutnya di sini saya akan membuat file tambah PHP untuk table ruangannya ya. Di sini kita klik file, new text file. Saya sudah punya coding. Dia tidak beda dengan yang barang tadi ya. Jadi kita tinggal Ctrl V. Nah, ini untuk include ini adalah tempat penyimpanan filenya. Import ini adalah isi data-datanya ya. SQL tambah insert into ini untuk nama tabelnya harus sesuai dengan database kita. Ini ada isinya, value-nya. Query tambah di header ini lokasinya ini sesuai yang kita buat tadi. Tadi saya kasih nama ruangan, terus nama npm saya ya. Untuk title-nya di sini saya pakai ubah ruangan dan tambah data ruangan npm. Di sini untuk di form action-nya ini nanti yang akan mengolah menambah-nambah data kita gitu ya. Ini sudah ada nama-nama atau struktur dalam tabelnya itu. Untuk ini href ini adalah link seperti lokasi kita ya. Kan file kita kan ada di folder dalam folder. Nah, ini kalau udah ini langsung kita simpan aja, Ctrl S. Dia udah di dalam table ruangan, ini langsung kita simpan namanya jadi ruangan tambah ya. Nah, ini kalau udah langsung kita save aja. Nah, jadi dia sudah tersimpan ya. Selanjutnya di sini saya akan membuat file editnya juga untuk table ruangannya. Kita klik file, new text file. Kalau udah kita Ctrl V. Nah, filenya nggak jauh beda sama yang tadi, sama. Kita cuman mengubah beberapa elemen-elemen yang ada di dalamnya ya. Tempat filenya, lokasi penyimpanan file kita, server record. Nah, ini adalah isi itunya ya. Tabelnya SQL update. Ini sesuai di nama table kayak tadi, sesuai yang di database, tidak boleh berbeda. Ini ada elemen nama-nama isinya.
Nah, untuk lokasinya ini ada di seperti ini tadi ya, datanya itu saya kasih nama ruangan dengan npm. Nah, untuk di SQL nya ini select from, ini harus sesuai nama table yang di database, sama where kode ruangan. Nah, ini merupakan primary key-nya ya, sama sesuai yang di database. Title-nya ubah data ruangan dan edit data ruangan npm saya. Form action-nya, nah di sini nanti itu yang bakal bisa ngedit data yang nanti akan kita coba edit. Untuk di button ahrefing ini itu lokasi file kita ya, nama file kita, nama file folder, ini folder di dalam file kita. Nah, ini nama forming project yang sedang kita kerjakan. Kalau udah langsung kita simpan, Ctrl S. Udah di table folder ruangan, ini kita simpan nama foldernya itu ruangan, edit aja. Kalau udah langsung kita save. Nah, jadi dia sudah tersimpan ya. Selanjutnya di sini kita akan buat file itu ya, hapus untuk table ruangan. Di sini tadi saya sudah klik file, new text file lagi. Di sini kita langsung masukkan codingannya aja. Nah, sama, nggak jauh beda kayak yang tadi ya. Ini lokasi file kita. Ini itu merupakan apa sih? Primary key kita ya di sini. Sesuai di database kita. SQL hapus, delete from, ini nama tabelnya harus sesuai di database. Ini primary key kita. Lokasinya itu di ruangan ya, data table yang udah kita buat tadi. Nah, kalau udah ini langsung aja kita simpan, Ctrl S. Udah di table ruangan, kita ganti nama filenya aja jadi ruangan hapus. Kalau udah langsung kita simpan. Kita balik ke file kita di table ruangan ini ya. Nah, untuk ini ahrefing ini itu nama file tambahnya itu harus sesuai dengan yang udah kita buat tadi. Di situ nama file tambah saya kan ruangan _tambah.php. Itu benar-benar harus sesuai. Kalau dia nggak sesuai nanti akan terjadi error. Nah, untuk yang di sini itu juga sama. Di bagian edit ini harus kita ganti nama filenya sesuai dengan file kita. Begitu juga dengan yang hapus, tidak boleh berbeda. Karena nanti dia bakal berpengaruh untuk di web kita ya. Selanjutnya di sini saya akan membuat table untuk di itu ya, inventaris. Sini kita klik file lagi, new text file. Sama seperti codingnya seperti tadi, kita tinggal copy. Itu ada beberapa bagian yang mungkin nanti emang diganti ya. Nah, ini merupakan lokasi file kita. Ini title-nya saya kasih data table inventaris, data inventaris. Ini lokasi file kita kembali ke menu biar nanti dia tidak error saat kita klik tanda kembali ke menu. Ini merupakan isi yang nanti bakal tampil di webnya. Select from, nah ini table ini harus sesuai dengan yang ada di database juga, tidak boleh berbeda. Order by ini, nah inventaris ini merupakan primary key yang sudah kita buat di database-nya. Ini adalah isi data-datanya. Kalau udah di sini langsung aja kita simpan, kita Ctrl S. Di sini di inventaris. Nah, udah kita ganti namanya jadi inventaris, pakai npm aja. Kalau udah langsung kita save ya. Nah, jadi sudah tersimpan di dalam folder inventarisnya. Selanjutnya kita akan buat file tambah PHP untuk table inventarisnya ya. File, new text file lagi, codingnya tinggal kita copy. Udah include ini lokasi file kita tadi, post. Nah, ini isi-isi data
datanya ya. Insert into, ini harus sesuai. Yang ini dengan nama table database. Ini adalah isi-isinya. Untuk header, lokasinya ini ada di data table yang sudah kita buat tadi. Nama filenya harus sesuai supaya nanti datanya dapat terpanggil. Title-nya di sini saya kasih data ubah inventaris dan tambah data inventaris dengan NPM. Nah, form action method ini di sini nanti dia akan berguna untuk menambah-nambah ya data kita. Button ahref ini lokasi penyimpanan file kita supaya nanti juga tidak salah ya, harus sesuai. Nama folder, ini nama file yang di dalam folder kita, ini nama project yang sedang kita kerjakan. Oke, kalau udah ini langsung aja kita simpen, kita Ctrl S. Udah di table inventaris, kita ganti namanya jadi inventaris. Inventaris tambah. Oke, udah, ini kita langsung save. Oke, jadi dia sudah tersimpan ya. Selanjutnya ini kita akan buat file edit PHP untuk ini ya, table inventarisnya. File, new text file lagi, kita copy coding ini sebelumnya. Ini agak dipercepat juga ya, karena sebelumnya sudah saya ganti semuanya, isi-isi dari tiap ini file codingnya. Ikut lokasinya save request. Nah, ini nama-nama itunya, struktur dalam table. Untuk SQL update sama, harus sesuai table, nama table. Ini merupakan isi-isi dari itunya ya, struktur tabelnya. Untuk lokasinya inventaris, ini sesuai dengan data tabel yang sudah kita buat tadi. Select from table inventaris ini ya, sesuai nama database. Where no inventaris ini primary key kita sudah kita buat di database kita. Title-nya ubah data inventaris dan edit data inventaris NPM. Nah, form action di sini itu berisi data-data kita yang mana nantinya di sini itu akan berguna untuk mengedit file kita ya. Sudah, ini button ahref, lokasi penyimpanannya sesuai nama file dan folder yang ada, jangan sampai salah karena dia sangat berpengaruh. Kalau sudah, ini langsung kita simpan, Ctrl S. Udah di dalam folder inventaris, kita ganti namanya jadi ruangan editnya. Udah, ini langsung sorry enggak, ruangan inventaris. Nah, ini udah inventaris edit, langsung kita save ya. Oke, dia sudah tersimpan di dalam folder inventarisnya ya. Selanjutnya di sini saya akan buat file hapus PHP di table inventarisnya ya. Kita klik file, new text file, kita langsung copy dan include. Ini lokasi penyimpanan file kita. Nah, inventaris ini merupakan primary kita ya. Beda SQL hapus, delete from, ini nama table ini, nama table ini harus sesuai dengan database. Ini primary key kita. Lokasinya ada di data kita tadi ya. Saya kan kasih nama inventaris dengan NPM. Kalau udah, di sini langsung aja kita simpen, Ctrl S. Namanya jadi inventaris, hapus aja. Inventaris hapus. Nah, kalau udah, ini langsung kita save ya, kita simpen. Nah, datanya sudah tersimpan. Sekarang kita balik ke data table inventarisnya awal. Nah, jadi di sini sama ini bagian ahref yang ini
Untuk nama file tambahnya ini kita ganti ya, harus sesuai dengan nama file tambah yang kita buat untuk table inventarisnya. Kalau nggak kita ganti, dia datanya nanti tidak terpanggil atau nanti akan terjadi error. Nah, ini juga untuk file editnya itu kita ganti, harus sesuai nama file edit yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu juga dengan yang hapus. Nah, karena ini sangat berpengaruh, kalau nggak diganti ya seperti itu akan terjadi masalah nantinya. Oke. Jadi setelah selesai kita ngoding dengan bahasa pemrograman yang PHP tadi, sekarang kita akan lanjut cek di web hasil yang sudah kita kerjakan tadi. Kita klik web kita. Nah, di sini kita tambah baru, kita klik localhost garis miring. Nah, ini harus sesuai dengan nama file folder yang kita simpan tadi, yang kita buat. Karena di sini saya tadi namanya itu adalah inventaris diikuti dengan npm. Ini udah bener, langsung aja kita enter. Nah, jadi dia sudah muncul ya. Sekarang kita akan cek satu persatu untuk data barang inventarisnya. Nah, dia sudah muncul di web seperti ini. Sekarang kita akan coba tambah baru ya. Seandainya di sini nama barang alas meja ya. Terus kita tambah. Nah, dia berhasil untuk menambahkan data ya. Kalau sudah, sekarang kita coba edit keterangannya. Kita coba kurang 2 seandainya ya, kurang 2. Nah, ini kalau udah coba kita ubah. Oke, dia berhasil untuk tambah dan edit, dia sudah. Sekarang akan coba kita hapus, apakah dia berhasil. Nah, jadi untuk hapus juga dia sudah berhasil. Jadi untuk di data table barang ini, untuk tambah, edit, dan hapusnya dia sudah berhasil. Kita kembali ke menu lagi. Untuk di data ruangan, ini tabelnya sudah muncul, data-datanya, isinya. Kita akan coba tambah data baru. Nah, ini kita coba masukkan nama ruangnya teratai aja ya. Kita coba tambah, dia bisa. Lalu kita edit, status ruangannya bersih, coba ya, bersih. Kita ubah. Oke, dia berhasil juga. Lalu selanjutnya langsung kita hapus lagi. Nah, berarti untuk di data table ruangan ini tambah, edit, dan hapusnya sudah berfungsi dengan baik ya. Lanjut kita kembali ke menu. Yang terakhir ini data inventaris kita ya. Kita klik. Nah, tabelnya muncul. Kita coba tambah baru di sini. Seperti yang dilihat, kita ada sedikit error ya. Itu ada di inventaris file tambah PHP kita, itu ada di line 12-13. Kita coba dulu 12-13. Oh, ternyata di sini kita ganti jenis ini dengan kode barang ya, di backpage dengan KD. Nah, kalau udah kita langsung simpan aja, Ctrl S. Kita balik ke web. Coba kita kembali dulu. Kita refresh. Sekarang kita akan coba tambah data untuk table inventaris ya. Di sini kita klik tambah baru. Di sini seandainya kita masukkan kode ruangan. Jadi apa ya? AAB5 seandainya. Kita tambah. Apakah dia bisa? Oke, jadi dia berhasil ditambah ya di kode ruangan. Sekarang akan kita coba edit. Untuk diedit, kita
Coba di jumlah inventaris kita masukkan 20. Kalau sudah kita ubah. Oke, jadi dia berhasil juga. Sekarang kita coba hapus. Berhasil. Nah, jadi untuk tambah, edit, dan hapus dari tabel data inventaris itu sudah berhasil juga ya. Nah, jadi cukup sekianlah video tutorial yang dapat saya kerjakan dan saya berikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kurangnya, harap dimaklumi karena saya juga sedang belajar. Jadi cukup sekian untuk video tutorial saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.